Baik, saudara. Selamat pagi, selamat malam buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Senang sekali ya bisa berjumpa kembali saat ini di Kebaktian ACC Zoom Online. Saya juga mengucapkan terima kasih buat Pastor Doni, Pastor Desi yang sekali lagi telah memberikan kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Nah, saudara, temanya pada hari ini, Tuhan tahu segalanya. Nah, mari kita buka di Mazmur 139 ayat 2 sampai 4. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Nah, saudara, kebanyakan manusia itu punya kecenderungan ya untuk menutupi dirinya dan nggak mau ada orang lain yang tahu ya dalam dirinya atau dalam hatinya. Itu cenderungnya untuk menutup saudara ya diri. Apalagi kalau berhubungan dengan kelemahan ya atau ada dosa yang dia sembunyikan, ada kejahatan yang dia lakukan, bisa juga saudara karena dia pernah punya luka batin atau trauma di masa kecilnya ya, dia disakiti orang, dihina orang, dan sebagainya, saudara. Orang itu akan cenderung, saudara, untuk menyembunyikan secara rapat, saudara. Ya, dia mau tutupi itu, saudara. Nggak mau ada seorang pun yang tahu, saudara. Nah, orang Kristen itu, ya, sekalipun bisa seperti itu, saudara. Kita tuh ada dalam dunia yang selalu menuntut, ya, untuk tampil baik seperti itu, ya. Ya, kita menutupi kesedihan dengan ya senyuman. Kalau ada orang tanya ya, padahal kita lagi ada pergumulan berat ya, kamu gimana? Ah, ya saya baik-baik aja gitu ya. Nah, sudah lama-lama itu kita bisa jadi terbiasa untuk nggak apa adanya, pura-pura gitu sudah ya. Di depan orang bisa manis, tapi juga di belakangnya bisa menjelekkan sudah. Nah, karena kalau kita lihat sekeliling kita itu sepertinya umum sudah jamak ya. Orang tuh hidup seperti itu ya. Dia cenderung untuk tidak apa adanya ya, seperti itu. Nah, saudara, parahnya kalau ini kita bawa juga dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita berdoa, saudara, tapi hati kita jauh sama Tuhan. Kita nggak rindu sama Tuhan. Kita baca firman, bukan untuk mengerti dan firman itu supaya hidup di dalam kita, tapi cuman ya namanya orang Kristen harus baca Alkitab kan supaya sekedar jadi target gitu, saudara ya, target harian. Kita baca sekian, yang penting udah baca gitu. Nah, juga nggak heran sebenarnya waktu kita baca juga pikirannya juga kemana-mana, kita nggak bisa fokus. Demikian juga, saudara, ketika kita memuji Tuhan, ya, bukan karena ingin menyembahnya dengan segenap hati, kita bersyukur karena kebaikannya, tapi ya cuma karena ikut-ikutan, saudara. Orang lain nyanyi, ya saya juga nyanyi. Seperti itu. Dalam memberi persembahan, bisa demikian juga. Malu kalau lihat orang memberi, tapi kita nggak memberi. Akhirnya kita memberi persembahan, nggak sukacita, saudara, terpaksa. Nah, ini contoh-contohnya, saudara ya. Tanpa sadar kita ini bisa melakukannya, dan seolah-olah itu Tuhan nggak tahu bagi kita. Tuhan tuh ya di mana gitu, nggak tahu. Tapi saudara ya, tahukah saudara yang sebenarnya adalah Tuhan itu tahu segalanya. Tuhan tahu apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan, apa yang saudara lakukan. Ya, bukan sampai di situ, saudara. Tuhan juga mengetahui mengapa dan kenapa kita melakukannya. Tuhan tahu setiap motivasi di balik setiap tindakan kita. Niat hati, tujuan hati, ya. Isi hati kita yang terdalam, dia tahu, saudara. Ya. Bagi Tuhan itu, setiap motivasi, tujuan, niat hati itu sangat penting sekali. Ya. Ingat firman Tuhan katakan di Samuel, saudara, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati, saudara. Keberhasilan, bahkan pelayanan sebesar apapun, saudara, ya, kalau motivasinya bukan untuk Tuhan, itu nggak ada artinya, saudara. Nah, saudara, walau Tuhan tahu segalanya tentang kita, dia tetap mau kita itu cerita keberadaan kita sejujur-jujurnya.
apa adanya di hadapan Tuhan. Nah, perhatikan di sini, Tuhan itu bukan mau cari informasi ya dari kita. Benar, saudara. Tuhan tuh bukan mau gali informasi, kan dia kan tahu segalanya, saudara. Tetapi hati yang jujur terbuka di hadapannya, ya, hati yang mau bercerita apa adanya, itu yang Tuhan mau, saudara. Itu namanya hubungan, saudara. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan gali lebih lagi. Kita buka lagi, saudara, di Mazmur 139 ayat 2 yang tadi telah kita baca. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Nah, saudara, dikatakan engkau mengetahui. Saudara, kata mengetahui ini dalam bahasa aslinya itu mengetahui dengan dekat, maksudnya. Dengan intim. Seperti orang tahu kebiasaan, ya, orang tua maksudnya, tahu kebiasaan anak-anaknya. Jadi yang seperti saya tadi katakan ya, Tuhan itu mengetahui kita ini bukan cuma keberadaan kita sekarang nih lagi apa di mana ya. Tapi Tuhan tuh mengetahui siapa kita tuh dengan dekat ya. Apa yang menjadi kebiasaan kita, apa yang kita suka lakukan, dia tahu. Saudara. Dikatakan selanjutnya, kalau aku duduk atau berdiri, saudara. Ini menggambarkan Tuhan tuh tahu aktivitas kita sehari-hari, ya. Apapun dia tahu. Ya, kita lakukan apa, besar kecil, ya. Dia ngerti dan dia tahu. Nah, selanjutnya, engkau mengerti pikiranku dari jauh, saudara. Nah, dari jauh ini bukan bicara jarak, ya, saudara, ya. Tapi artinya Tuhan itu mengerti pikiran kita arahnya akan kemana, ya, tujuan kemana, sampai di mana, dia udah tahu, saudara. Jadi pikiranku dari jauh, dia ngerti, saudara. Mau kemana pikiran kita, hati kita kemana tuh dia udah tahu. Nah, dari ayat ini saja, saudara ya, Tuhan bukan hanya tahu tindakan kita, tapi dia tahu apa menjadi penggerak, ya, apa yang menjadi motivasi hati kita. Ya, contohnya kita duduk nih karena lelah, saudara ya. Tuhan tahu mengapa kita jadi lelah, apa penyebabnya, ya. Ya bisa karena habis bekerja, saudara ya, habis pergi dari mana, habis motong rumput contohnya. Ya kalau di Amerika ini, saudara ya, kita harus motong rumput, saudara. Kalau nggak bisa dimarahin tetangga dan bisa dimasalahkan oleh pihak county dari tempat kita kerja, saudara ya. Nah, contohnya itu, saudara. Tuhan tahu bukan hanya tahu apa yang kita pikirkan, tapi dia tahu mengapa kita berpikir seperti itu, saudara. Nah, poin ini penting sekali, saudara. Ya, mari sejenak kita renungkan, saudara. Karena seringkali kita hanya stop sampai di sini. Yang penting kita sudah melakukan. Saya sudah doa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah ke gereja dan sebagainya, saudara. Ya, Tuhan tahu apa yang kita buat. Kita baca Alkitab, kita doa. Dia juga tahu mengapa kita lakukan itu. Ya, tadi seperti ke gereja. Ya, Tuhan tahu motivasi kita itu apa. Karena rindu kepada Tuhan atau karena ada hal-hal lain. Nah, itu saudara. Juga waktu kita mungkin melakukan kesalahan, kita jatuh dalam dosa, ya, kita tuh marah, emosi tidak terkendalikan. Banyak kali kita stop sampai di situ, saudara. Ya kita sadar, aduh kita salah. Kita minta ampun, Tuhan ampuni saya. Tapi stop sampai situ. Ya, kalau ini berkali-kali kita ada kelemahan seperti itu, kita bukannya terus cari Tuhan, datang sama Tuhan. Tuhan, kenapa aku begini? Kenapa aku tidak bisa mengendalikan diri? Tuhan, singkapkan. Tuhan tolong. Saya percaya Engkau sanggup. Seperti itu, saudara. Jadi jelas, Tuhan itu tahu segalanya. Sekarang kalau kita tahu Tuhan tahu segalanya, saudara, ya buat apa lagi kita tutupi diri kita di hadapan Tuhan? Perlu apa lagi kita sembunyikan dari Tuhan, saudara? Ya. Nah, mari kita lihat di Mazmur 139 ayat 3. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Nah, saudara, kata memeriksa di sini dalam bahasa aslinya adalah
menyelidiki dan memeriksa secara seksama atau teliti. Ya. Jadi di sini Tuhan bukan sekedar tahu, tetapi Dia itu memeriksa, memperhatikan kehidupan kita dengan perhatian penuh. Saudara. Wah, saudara, ada amin ya. Tuhan itu care sekali sama hidup kita. Saudara, senang nggak punya Tuhan yang selalu perhatikan kita? Ya senang, ya bahagia, saudara. Dalam hidup ini, saudara, kadang kita tuh nggak diperhatikan, merasa kita tidak diperhatikan. Ya, orang-orang yang dekat dengan kita, orang-orang yang menjadi teman kita, karena kita nggak merasa nggak diperhatiin, dicuekin. Saudara, nggak apa-apa, saudara. Tuhan itu yang penting selalu perhatikan kita. Itu yang paling penting. Tuhan tuh selalu care sama kita. Ada amin, saudara. Dan dikatakan kalau aku berjalan dan berbaring, saudara, ya. Ini mirip dengan apa yang Tuhan katakan tadi di ayat 2. Aku duduk atau berdiri. Tuhan sampaikan lagi di sini, ya. Kalau aku berjalan dan berbaring. 2 kali Tuhan sampaikan itu, maksudnya adalah apapun yang kita kerjakan, ya, Tuhan tuh memastikan, ya, bahwa itu nggak lepas dari perhatian dari Tuhan. Apa yang kita lakukan tuh Tuhan nggak lepas perhatiannya. Dia tahu, saudara. Tidak ada satupun yang bisa lepas dari perhatian Allah dalam hidup kita. Lalu segala jalanku kau maklumi. Nah, saudara, dalam bahasa aslinya nih ya, saya senang gali ya, karena kita bisa dapat pengertian yang dalam. Ini artinya Tuhan terbiasa mengenal dengan baik segala jalan-jalan kita. Apakah jalan ke kiri, ke tengah, ke kanan, Tuhan tahu, saudara. Dia tahu semua jalan hidup kita. Walaupun, saudara, jalan kita itu bisa salah. Dia tahu semuanya. Dan itu yang penting. Dia tetap setia dan mau meluruskan. Itu Tuhan kita, saudara, seperti itu. Nah, Raja Daud tuh pernah buat kesalahan besar, saudara, ya, dalam hidupnya. Tapi, apa Tuhan meninggalkan? Ya, habis itu apa Tuhan tuh udah nggak peduli lagi, nggak perhatiin Daud? Enggak, saudara. Kita juga bisa aja saat ini kita terbaring dengan putus asa. Kita merasa, aduh, hidup saya ini udah nggak karu-karuan. Saudara, saya mau kasih tahu, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap beri perhatian penuh atas hidup kita. Amin, saudara. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita, saudara, untuk selalu transparan di hadapan Tuhan. Kita nggak bisa menutupi jalan hidup kita sama sekali. Contoh, kita bisa doa sama Tuhan dengan jujur. Tuhan, saat ini saya lelah, nggak tahu kemana. Saya nggak tahu jalan hidup saya ini menuju kemana. Tapi Engkau tahu, Engkau sanggup meluruskan jalan. Tolonglah. Nah, kita buka di Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, saudara, ketika orang berdoa seperti itu, saya percaya ya, seperti firman Tuhan katakan, Dia akan meluruskan jalan kita. Ya, kita mengakui Dia. Tuhanlah yang sanggup seperti itu. Tuhan sanggup membawa kita meluruskan jalan kita. Kalau kita miring, kalau kita salah, ke dalam jalan-jalannya Tuhan kembali. Nah, mari kita buka di Mazmur selanjutnya, di Mazmur 139 ayat 4. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Saudara, kata sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan ini artinya belum ada kata di lidah. Ya. Artinya sebelum menjadi suara, Tuhan sudah tahu. Wah, luar biasa. Ini menunjukkan bahwa Tuhan mengetahui apa yang ada di hati dan pikiran kita. Bahkan sebelum kita ucapkan atau kita utarakan. Selanjutnya dikatakan semuanya telah kau ketahui. Ya benar. Semuanya itu artinya total. Tidak ada satu kata pun, satu kalimat pun, satu niat pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan tahu segalanya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita, Tuhan tuh tidak menunggu kita menjelaskan, Dia udah tahu apa yang kita mau katakan. Setiap maksud yang kita katakan. Nah,
Kembali, saudara ya, kalau dia udah tahu, mengapa Tuhan mau kita tetap cerita, saudara? Saudara, sekali lagi, karena Tuhan itu tidak mencari informasi, tidak mau menggali informasi dari kita, dia udah ngerti, dia udah tahu. Dia itu cuma rindu hubungan. Hubungan yang didasari dari hati yang jujur apa adanya. Tidak menyembunyikan apapun. Nah, kadang kita merasa nggak rohani, saudara ya. Ketika kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya kecewa, saya lelah, saya nggak ngerti lagi ikan hidup saya. Nah, saudara, tapi silakan baca di Mazmur. Itu isinya penuh dengan curahan hati Daud kepada Tuhan. Daud itu ya, ketika dia takut, ketika dia gelisah, tertekan, ya, banyak sekali Daud itu mencurahkan hatinya. Dan dia apa adanya. Jujur banget kalau kita baca. Ya, dia itu benar-benar, aduh, ini orang yang benar-benar apa adanya sama Tuhan. Tapi saudara, Daud tidak berhenti sampai situ. Nah ini penting ya, saudara perhatikan di sini. Saudara kalau kita perhatikan, doa Daud itu awalnya memang seperti keluhan atau curahan. Tapi dia selalu mengakhiri dengan iman percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan yang akan tampil, Tuhan yang menjadi penolongnya, Tuhan adalah benteng hidupku, dan sebagainya. Itu Daud selalu menyampaikan itu. Jadi Daud itu bukan berhenti kepada perasaannya saja. Daud itu bukan berhenti kepada dia mencurahkan hatinya saja. Daud itu selalu menyatakan iman percaya kepada Tuhan. Nah, ini penting. Ya, kita boleh aja curhat kepada Tuhan. Ya. Kita menyatakan apa yang ada dalam hati kita. Tapi kita juga harus menyatakan iman percaya kepada Tuhan. Kita ini orang percaya, sudah. Ya, orang percaya itu hidup oleh iman. Dan dia selalu, Daud itu mau dan hatinya itu mau taat, mau melakukan kehendak atau perintah. Maka kita lihat ya, saudara. Daud itu Tuhan bawa selalu dalam jalan kemenangan. Setiap peperangan dikatakan itu dia menang, saudara. Itu luar biasa. Nah, Tuhan suka banget ya, suka sekali dengan hati seperti itu. Oleh karenanya kita mengerti mengapa Tuhan katakan di dalam firman-Nya yang kita buka ini, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, saudara, jelas di sini saudara, Tuhan tuh menyatakan Daud itu apa? Seorang yang berkenan di hatiku. Dan dia seorang yang melakukan segala kehendakku. Itu Tuhan berkenan. Tuhan suka kepada orang-orang seperti ini. Karena Daud tidak berhenti kepada perasaan saja, tapi dia berjalan dengan iman dan perbuatan. Demikian juga dengan kita, saudara. Jangan berhenti sampai dengan mencurahkan hati. Lanjut terus, saudara. Percaya kepada Tuhan, lakukan segala perintahnya. Amin, saudara. Dan kalau kita lihat apa yang kita bisa simpulkan dari 3 ayat tadi, jelas ya, bahwa Tuhan itu tahu segala hal. Dan seperti saya katakan, Tuhan juga mengetahui kenapa kita melakukannya. Setiap motivasi, setiap niat, setiap tujuan, ya, di balik setiap tindakan kita. Ya, bahkan isi hati kita yang terdalam, dia mengerti, dia tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan setelah kita baca dari Mazmur 139 tadi, kita lihat di Perjanjian Baru. Kita buka di Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Nah, saudara, dikatakan oleh ayat ini, nggak ada satu makhluk pun ya, entah manusia, malaikat juga, iblis juga, semua apapun, saudara, itu di hadapan Tuhan itu terbuka. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Dan ini bukan hanya bicara secara fisik, saudara, tapi mencakup sampai kedalaman hati. Ya, bukan bicara keberadaan mereka saja. Tuhan tahu semuanya. Tidak ada yang bisa menutupi, tersembunyi di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan melihat kehidupan kita sudah semua. Dia tahu semuanya. A sampai Z dia tahu tentang hidup kita. Jadi kalau kita
mengerti tentang hal ini, saudara, bahwa dia tahu segalanya, kita akan dapat manfaat yang besar sekali, saudara, dalam pertumbuhan rohani kita. Kita mau semua menjadi dewasa dalam Tuhan, kan, saudara ya? Saudara mengerti bahwa Tuhan tahu segala hal, apapun dalam hidup kita. Ini bisa memberikan manfaat yang besar sekali. Nah, kita buka di Amsal 20 ayat 5. Rancangan di dalam hati manusia itu seperti air yang dalam, tetapi orang yang pandai itu tahu menimbanya. Nah, saudara, dikatakan di ayat ini, rancangan hati manusia itu seperti air yang dalam. Nah, kalau di bahasa aslinya, rancangan itu berarti apa, saudara? Pikiran, niat, tujuan, atau motivasi. Nah, ini bukan rancangan atau rencana biasa ya, tapi ini bicara rancangan hati, tujuan hati yang memang sangat dalam, yang sulit dijangkau seperti sumur yang dalam atau laut yang dalam. Itu hati kita tuh seperti itu. Dan dikatakan orang yang pandai tahu menimbanya. Jadi dia tahu menimba dari yang dalam itu. Ini artinya orang pandai itu atau orang bijak ya itu tahu mengerti atau memahami bagaimana menimba, mengetahui rancangan di hatinya. Dan ini juga dia akan nantinya bisa mengerti juga apa yang ada di hati orang lain, apa yang menjadi motivasi hati orang lain, dia juga bisa mengerti. Nah, tapi saudara, kita harus mengerti ya, sebenarnya hanya Tuhan yang tahu seluruh kedalaman hati kita. Orang tuh nggak bisa. Manusia tuh nggak akan bisa mengetahui kedalaman hati. Karena hati itu dikatakan memang dalam. Tapi di sini dikatakan orang pandai, dikatakan dapat menimbanya. Itu artinya orang itu adalah orang yang punya kedekatan dengan Tuhan. Orang yang punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang selalu berjalan dengan Tuhan. Dia akan mengerti apa yang ada di dalam hatinya. Dan ini saudara sangat bermanfaat buat kita. Kalau kita bisa memahami apa yang dalam hati, itu memang bukan usaha kita, saudara. Itu pekerjaan Roh Kudus. Karena ada dua aspek pekerjaan Roh Kudus ya di dalam hidup kita, saudara. Yang pertama, dia akan menyingkapkan siapa Allah itu di dalam hidup kita. Siapa Allah yang besar itu dalam hidup kita. Itu Roh Kudus yang sanggup menyingkapkan. Ya. Karena Tuhan itu kan nggak kelihatan. Nggak bisa kita lihat, saudara. Hanya dia, hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan siapa Tuhan itu. Dan yang kedua, dia akan menyingkapkan siapa diri kita sebenarnya. Diri kita, ya, ini tuh siapa? Itu hanya Roh Kudus juga. Nah, contoh, saudara, kalau kita lagi baca Alkitab ya, suatu hari, kita baca-baca, wah, ternyata kita baca, wah, Tuhan itu besar ya, Tuhan itu luar biasa. Mata kita seperti bisa melihat, aduh Tuhan, terima kasih. Engkau tuh luar biasa besar. Saya percaya Tuhan. Saya nggak akan takut lagi. Karena engkau lah yang ada di pihakku. Siapa lawan aku? Seperti itu. Itu Roh Kudus loh yang menyingkapkan. Itu aspek pertama. Tapi suatu hari lagi, waktu kita baca firman, Tuhan menyingkapkan hal yang lain. Dia menyingkapkan siapa diri kita. Waktu kita baca, oh Tuhan, aduh ternyata saya ini masih banyak kesalahan. Saya ini ternyata masih sombong. Tuhan, saya ini kok masih begini. Dia singkapkan. Ya. Dia nyatakan kesalahan. Itu Roh Kudus yang bikin. Sehingga akhirnya kita, oh ya Tuhan, ampuni saya. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat berkatnya ketika kita dapat menimba atau mengetahui kedalaman atau rancangan dari hati kita. Nah, yang pertama, kita akan mengenal diri kita. Nah, saudara, kadang kita sendiri tidak tahu ya diri kita sendiri, nggak ngerti. Kadang kita bisa marah, bisa ada takut, kecewa ya, atau perasaan yang nggak jelas. Kita nggak tahu kenapa. Tapi saat kita menimba hati, tadi yang saya katakan, kita bisa menemukan, oh ini yang menjadi sumber dari semua reaksi tadi. Ya.
Misalnya ternyata kemarahan itu bukan karena orang lain, ya, tapi karena pernah disakiti di masa lalu. Nah, kita jadi suka nggak bisa mengendalikan marah kita, emosi kita, karena oh ternyata pernah disakiti di masa lalu dan kita nggak pernah beresin itu. Nah, sudah mengetahui hal ini membuat kita lebih mudah disembuhkan oleh Tuhan. Kalau kita datang kepada Tuhan, tanya, minta, Tuhan itu akan singkapkan, sehingga kita akan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, yang kedua, kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudara, kalau kita membaca tentang perumpamaan tentang penabur ya di kitab Lukas, syarat utama untuk dapat menjadi tanah yang baik, yang siap menerima taburan firman, ya, seperti saat ini firman Tuhan lagi ditaburkan. Itu syarat utamanya apa, saudara? Itu adalah tanah yang baik. Nah, tanah yang baik itu apa? Itu adalah hati yang jujur. Nah, saudara bisa baca itu di kitab Lukas, hati yang jujur. Apa adanya di hadapan Tuhan. Itu harus kita punya. Dan menurut saya itu paling penting. Harus ada selalu di dalam hidup kita. Hati yang jujur. Kenapa, saudara? Karena Allah akan dapat menyatakan firman-Nya. Karena Tuhan kalau menabur firman-Nya, itu kita bisa terima. Bisa masuk, saudara. Tapi kalau kita nggak jujur, saudara, oh firman itu tidak akan masuk, saudara. Itu akan di luar, ya, akan mati, saudara. Nah, kalau firman-Nya itu masuk, saudara, kita akan tahu kehendak dan tujuan Allah dalam hidup kita. Kita akan mengerti panggilan kita, bahkan keputusan yang harus kita ambil, saudara. Maka, saudara, biarkan Roh Kudus berurusan dengan segala niat motivasi hati kita. Biar dia bongkar atau ambil alih. Roh Kudus itu akan memurnikan kita, saudara. Ya, niat hati kita, tujuan kita, motivasi kita. Yang dulu mungkin banyakkan untuk diri sendiri, Tuhan akan murnikan. Roh Kudus akan murnikan, saudara. Jadi bukan untuk diri kita lagi, tapi semuanya hanya untuk Tuhan. Nah, yang ketiga, kita tidak hidup lagi di permukaan. Saudara, banyak orang hidup hanya dari reaksi, emosi, ya, dan pikiran yang cepat gitu, saudara, ya. Tapi orang Kristen yang bijak, yang mau menimba hati, tidak akan terburu-buru, saudara, bereaksi. Ia mengenal apa yang mendorong, ya, dalam situasi yang dihadapi. Apakah itu dari dagingnya atau dari Tuhan. Sehingga dia bisa bereaksi dengan benar dan tepat, saudara. Dan mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Nah, yang keempat, kita bisa menolong orang lain. Orang yang sudah belajar menimba hatinya, itu akan lebih peka terhadap hati orang lain. Dia bisa, sudah akan menasihati, mendengar, dan menolong orang lain keluar dari situasinya. Ya. Karena orang itu sudah tahu, seperti cara mengambil air dari sumur yang dalam. Dia akan bisa melihat loh. Gitu. Oh, orang ini. Jadi bukan, mungkin orang itu sedih. Bukan itu aja. Dia bisa melihat sampai ke dalam hatinya. Seperti itu, saudara. Kenapa orang itu sedih? Mungkin orang yang kita layani kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus itu akan menyingkapkan kenapa dia seperti itu. Demikian, saudara. Kalau mau digali lebih lagi banyak, saudara, manfaat ketika kita bisa mengetahui ya, atau menggali motivasi hati kita sendiri. Dan ayat terakhir, mari kita buka di 2 Korintus 13 ayat. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak dalam iman, selidiki dirimu, tidakkah kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Nah, saudara, ayat yang baru kita baca ini berbicara bahwa Tuhan mau kita menguji dan menyelidiki diri kita sendiri. Itu seperti kata firman tadi, saudara. Itu artinya, saudara, Tuhan mau kita mengenali diri kita sendiri dalam terang firman-Nya. Apakah firman Allah itu hidup di dalam hati kita? Ya. Mengapa Tuhan ingin kita mengetahui apa yang ada dalam hati kita? Seperti yang ayat ini dikatakan, karena Tuhan ingin kita tegak dalam iman, saudara. Ya. Supaya kita itu bisa berjalan dalam iman. Punya kehidupan kekristenan yang tidak tergoyahkan, saudara. Ingat, ya, orang benar itu hidup oleh iman, saudara. Kita orang percaya, saudara. Ya, kita harus berjalan dengan iman. Dan selanjutnya kalau kita menguji, memiliki hati, ini bukan untuk mencari-cari kesalahan, saudara. Ya. Wah, sibuk gitu. Apa nih salahnya aku? Nggak seperti itu, saudara.
Tapi yang penting apa Tuhan itu menjadi pusat kehidupan kita, saudara. Motivasi kita untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Nah, dikatakan selanjutnya, tidakkah kamu yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam kamu? Nah, saudara, kalau kita mengenal apa yang ada di dalam kita, kita tahu siapa yang menjadi Tuhan. Tuhan Yesus atau kita. Ya. Tuhan Yesus itu harus jadi kurios, penguasa tunggal dalam hidup kita. Makanya kita akan mengerti, kita tuh udah menjadikan Tuhan Yesus sebagai pemimpin atau penguasa tunggal dalam hidup kita atau tidak, saudara. Nah, kalau kita berjalan dalam permukaan, saudara ya, maksudnya waktu kita berjalan dalam kehidupan kekristenan kita, mikirnya ini boleh, itu nggak boleh, ya. Mikirnya itu hanya di permukaan, seperti itu, saudara. Ya. Nah, saudara, seperti Tuhan Yesus itu seolah-olah nggak ada, dia nggak memberi tuntunan, nggak yakin Tuhan itu ada dalam dirinya. Nah, dikatakan selanjutnya supaya kita tahan uji. Nah, saudara, kalau firman Allah hidup dalam kita akan tahan uji, saudara. Ya. Kalau kita tidak yakin Tuhan ada di dalam kita, ya pasti tidak akan tahan uji. Artinya kehidupan kita itu akan gampang jatuh dalam segala macam pencobaan, situasi yang menghampiri kita. Makanya gembala kita ya, Pastor Doni, Pastor Desi seringkali mengingatkan untuk kita berjalan dengan hati yang benar. Ya. Berjalan dengan hidup kekal, yang seperti minggu lalu disampaikan. Sepenuhnya Tuhan Yesus itu berkuasa dalam hati kita. Kita memiliki Tuhan itu sepenuh, seutuh. Agar kita dapat menang atas segala situasi dan memuliakan Dia. Nah, sekarang kita lihat aplikasinya gimana, saudara? Saudara harus dimengerti bahwa apa yang saya sampaikan tadi bukan ya, ini penting banget, saudara ya. Bukan berarti kita harus cek terus, saudara ya, periksa diri sendiri tiap saat. Enggak, saudara. Kalau kita makin dewasa, makin mengenal Tuhan dan diri kita, maka kita akan punya motivasi itu udah selaras, saudara ya. Udah line up dengan Tuhan. Dan kita akan mengalami damai sejahtera dan sukacita Roh Kudus senantiasa dalam hidup kita. Makin dewasa, aduh makin enak, saudara ya. Di dalam itu kita makin kuat dan roh itu yang menguasai kita, bukan daging kita lagi. Seperti itu, saudara. Nah, silakan saudara lihat kehidupan kita masing-masing. Misal masih suka ada yang bohong, ya. Setiap kali berbohong, ya kita tahu kita salah, kita minta ampun. Tapi aplikasi dari firman ini jangan berhenti sampai situ, saudara. Kalau ada yang nggak beres dalam hidup kita, segera datang dan doa sama Tuhan. Tuhan, mengapa aku masih suka begini, masih suka itu, masih suka berbohong, masih suka jatuh? Mengapa aku lemah dalam hal ini, Tuhan? Apa yang menjadi penyebabnya, Tuhan? Singkapkan, Tuhan. Aku percaya Engkau sanggup melepaskan aku, dan seterusnya. Ya. Seperti Daud juga, saudara, dia bilang, Tuhan, aku tidak menyembunyikan apa dosaku. Tidak menyembunyikan apa kesalahanku, apa iniquity aku, my transgression, aku nggak sembunyikan. Ini semua Engkau tahu. Seperti itu. Nah, Tuhan tahu nggak kelemahan kita, saudara? Yang dalam hal ini mungkin kita kelemahan kita suka berbohong itu. Tuhan tahu, saudara. Dan sebelum doa juga, dia udah tahu apa yang mau disampaikan. Tapi doa seperti ini adalah doa yang jujur, doa yang membuka hubungan dengan Tuhan. Ini yang Tuhan mau, saudara. Terus doa dan terus percaya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyingkapkan dan memberi kelepasan. Demikian, saudara, banyak sekali contoh yang seperti yang hal itu dalam kehidupan kita ya. Sehari-hari itu banyak sekali, saudara ya. Dan nggak mungkin saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Demikian, saudara, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Kita telah belajar bahwa Tuhan tahu segalanya. Dia tahu sampai sedalam-dalamnya apa yang dalam hati kita. Biarlah kita belajar menimba hati kita. Terus masuk dalam kehidupan kekristenan kita yang lebih dalam lagi. Dan janganlah kita puas dengan kehidupan yang hanya di permukaan. Tapi terus cari Tuhan, saudara. Minta Tuhan terus singkapkan apa yang menjadi motivasi kita ya. Apakah hanya untuk diri sendiri atau untuk Tuhan. Biar Tuhan dimuliakan dalam segala hal, saudara. Karena hanya Tuhan yang berhak mendapat segala kemuliaan.
Amin.